Saya tadi sudah ketika ke pelabuhan bertemu dengan para pedagang, bertemu dengan nelayan, Pak Wawan juga tadi mendampingi dan menceritakan problematika yang dihadapinya. Sambil mendengarkan, saya sambil batin, ini yang cerita ini orang-orang yang tangguh, pemberani-pemberani, orang-orang yang tidak gentar. Melaut itu memerlukan nyali yang besar, gelombang yang luar biasa. Dan pribadi-pribadi itulah yang kita temui di pelabuhan tadi. Itulah yang membuat bangsa kita ini hebat, karena berisi orang-orang pemberani seperti itu. Nah, kita semua di masyarakat itu merasakan manfaatnya atas kiriman ikannya yang sampai ke meja makan kita. Kiriman ikan itu sampai, tapi yang mengikhtiarkan ikan ini ternyata tidak didukung dengan baik. Mereka berjalan sendirian. Sudah saatnya negara hadir mendampingi semua yang bekerja di sana. Jadi tadi yang sampaikan, ini keluhan ini ada di mana-mana. Soal BBM, kelangkaan BBM, dan juga di banyak tempat itu sulit untuk bisa menjangkaunya. Kalau di pelabuhan-pelabuhan besar, barangkali di sini sudah ada tempat. Tapi begitu sampai ke kampung-kampung nelayan yang kecil-kecil, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi. Insya Allah ini kita bereskan. Lalu tadi ada PR-PR yang terasa sekali diungkapkan soal perizinan. Izin ini memang harus dimudahkan. Lalu mereka sudah melaut sebelum ada republik kok. Bapak Ibu sekalian, nelayan di sini sudah ada sebelum Indonesia ada, bukan? Sebelum republik ini berdiri, nelayan di tempat ini sudah bekerja. Karena itu saya tadi sampaikan prinsipnya begini: dalam mengelola kepentingan masyarakat, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh tambah besar, tapi yang kecil jangan tambah kecil. Yang kecil harus bisa jadi besar. Kita tidak perlu memusuhi yang besar, tapi juga jangan yang kecil dilanggengkan kecilnya. Justru yang kecil itu harus dibesarkan. Mudahkan perizinannya, berikan akses permodalannya, sambungkan dengan pasarnya sehingga mereka mendapatkan kesempatan. Nah, Bapak sekalian, saya tidak mau menyatakan ini sekedar besok mau begitu, bukan. Ini prinsip yang kami kerjakan di Jakarta, yang tadi disampaikan oleh Bapak mana Pak yang disampaikan Pak Jiwawan. Sapakan. Saya begitu Pak Jenengan tadi bilang Sapakan, saya langsung buka Google Map. Ternyata Sapakan itu jauh juga dari sini. Jadi pulaunya itu dengan Pulau Kangean ya. Kangean ada gasnya di situ. Kangean itu ada gasnya, ada gas. Jadi saya lihat di sini luar biasa. Terima kasih Anda sudah mau berjalan jauh ke tempat ini. Jadi Bapak sekalian, kami sampaikan Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Kota lain itu hanya daratan, namanya kepulauan. Di Jakarta punya kepulauan, dan pulaunya itu jumlahnya 111 pulau. 11 berpenghuni, 100 kosong. Tapi para rakyat di sana itu merasakan perbedaan fasilitas yang terlalu besar. Jadi waktu itu saya sampaikan kita harus membereskan, karena Kepulauan Seribu itu bagian dari ibu kota. Kalau di ibu kota saja pulau-pulau itu tidak terlayani, bagaimana pulau-pulau di seluruh Indonesia bisa percaya bahwa kita akan melayani? Jadi akhirnya kami bereskan yang tadi Panjenengan ceritakan soal Pulau Sebira. Saya tidak usah ulang di sini, tapi kami ingin seriusi. Jadi ketika kami mengatakan bahwa perikanan, kemaritiman itu sektor penting untuk Indonesia, insya Allah ini bukan lisan saja. Insya Allah nanti ini akan kita tuntaskan di Indonesia. Dan itu
artinya negara mengalokasikan sumber daya yang cukup, aturannya dibuat mudah, pembiayaan untuk permodalan dibuat mudah, sambungkan ke pasar dengan mudah, dan kemudian dampingi. Tadi saya sampaikan apa yang diminta. Kami di pemerintahan itu, Pak, seringkali merasa paling tahu, semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, yang paling tahu itu pelakunya kok. Yang paling tahu itu rakyatnya kok. Ya kan? Jadi kami mau bilang ini nih, yang kami ingin adalah satu, kegiatan nelayan itu ada aturannya sehingga bisa tertib. Caranya bagaimana? Yuk duduk sama-sama dengan yang nelayan, beritahu kita gimana cara ngatur yang benar. Caranya nanti kemudian kita buat aturan, jangan dibalik. Kenapa? Karena tahu kan bagaimana supaya antar nelayan itu ada suasana yang adil. Penting bukan adil? Adil itu penting. Bagaimana mengatur supaya adil? Itu semua urusan. Duduk bareng-bareng. Jangan sekedar karena saya yang pegang tanda tangan, maka semuanya saya yang atur. Belum tentu benar aturannya. Betul, Pak. Setengah tahun sampai sekarang belum selesai. Itu dia. Banyak sekali, Pak, soal izin-izin ini, Pak, yang sebenarnya kita harus tanya, sebenarnya pemerintahnya maunya apa, Pak? Betul kan? Pemerintah itu kan maunya, ingin, butuhnya apa? Rakyat bisa bekerja dengan baik, ada ketertiban, ada keteraturan. Bagaimana caranya? Tanya sama pelaku, jangan kita yang atur saja. Dan ini Bapak yang saya kerjakan di Jakarta, dalam semua urusan tanya pelakunya. Saya ingin aturannya adil, nomor satu. Yang kedua, aturannya memberikan kepastian hukum pada semuanya. Oke, aturannya begitu. Yang ketiga, aturannya membuat iklim usaha menjadi sehat. Jadi prinsip-prinsipnya dari kita, tapi isinya yuk rundingkan sama-sama. Pelaku, pemerintah, pakar, pegiat, kumpul 4 unsur itu. Begitu 4 itu nanti keluar aturan yang insya Allah memberikan rasa keadilan. Itu nanti kita kerjakan sama-sama. Jadi Pak, saya konkretnya begini. Ini soal BBM, soal regulasi, nanti insya Allah kita bereskan sama-sama. Lalu tadi undangan dari Pulau Sapegan, terima kasih. Nanti kita coba atur bisa sampai Pulau Sapegan. Bismillah. Nanti kita lihat gimana caranya bisa sampai ke Sapegan. Karena ini adalah satu pesan juga bahwa jangan sampai kita datang ke tempat-tempat yang mudah dijangkau dari ibu kota. Rakyat kita ada di seluruh wilayah Indonesia yang untuk mampir ke Sapegan. Lalu soal kesehatan, ini Bapak, kalau Anda ngomong begitu, kami dengar persis seperti ini Pak, di Kepulauan Seribu. Bayangkan ibu itu kan namanya dibayar di ibu kota, tapi cerita seperti ini. Dulu ada cerita ini. Alhamdulillah sekarang di Jakarta punya kapal ambulans khusus untuk melayani pulau-pulau, dan begitu ada kebutuhan dia bisa berangkat kapan saja. Dan ini semi rumah sakit. Kenapa? Karena dia bisa menangani yang sakit di dalam perjalanan, bukan sekedar untuk mengangkut. Kita harus perbanyak ambulans, bahkan klinik berbentuk kapal sehingga bisa menjangkau pulau-pulau terdepan yang ada di Indonesia. Dan ini peristiwa yang sangat menyedihkan ketika ibu hamil membutuhkan pelayanan untuk melahirkan dan ternyata fasilitasnya tidak ada. Kita paling tidak tega kalau ada ibu hamil melahirkan lalu anaknya atau ibunya harus dimakamkan. Itu tidak boleh terjadi. Mereka harus pulang dalam keadaan sehat, mereka harus pulang dalam keadaan bahagia, dan itu adalah harus kita jadikan komitmen bersama. Insya Allah BBM sama ya, persoalan BBM.
Jadi Bapak sekalian, saya ingin sampaikan pada semuanya komitmennya. Oh, terima kasih Pak dukungan tadi. Itu pesan penting yang tadi disampaikan. Insya Allah kita jalan bersama-sama. Pak Haji Blan. Pak, begini, saya ingin sampaikan pada semua. Kemenangan itu hanya bisa dicapai bila kita menjangkau semua. Karena dihitungnya pakai suara. Suaranya coblosan, bukan suara mikrofon. Mikrofonnya besar, megafonnya besar. Kalau coblosan kita harus cari suara. Jadi saya minta kepada semua, mari kita menjangkau semuanya. Lupakan peta 2019. Oke. Yang dulu teman dijangkau, yang dulu bukan teman tetap dijangkau. Ya. Yang dulu pilihannya sama diajak, yang dulu pilihannya beda juga diajak. Dan sampaikan pada semua, kita ingin agar Indonesia berubah. Pertanyaannya begini, Pak, sampaikan aja. Pertanyaan kalau ketemu orang. Ibu Bapak, harga kebutuhan pokok sembako murah atau mahal? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Tidak mau dilanjutkan. Jadi perlunya apa? Jadi tanya begitu, sembako mau murah atau mahal? Kalau mau murah harus ada perubahan. Jadi kalau ada perubahan itu bukan cuma perubahan presiden. Kalau perubahan presiden pasti terjadi. Kenapa? Karena periodenya sudah habis. Jadi itu bukan soal ganti orang, nggak usah. Memang sudah selesai periodenya. Yang mau kita ubah itu apa? Kondisi rakyat. Yang hari ini sembako mahal, perubahan menjadi sakit. Banyak dari kita yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh malah jadi miskin. Lah kita ke rumah sakit untuk apa? Untuk sembuh, bukan untuk jadi miskin. Jadi Bapak Ibu tawarkan perubahan sederhana sekali. Sekolah murah atau mahal? Nah, mau diteruskan atau mau diubah? Berarti harus ikut perubahan. Simple, bukan Bapak Ibu? Kenapa kita mau perubahan? Karena kita ingin sembako murah, kita ingin pendidikan murah, kita ingin kesehatan untuk semua. Jangan kesehatan untuk sebagian. Ajak itu semua. Kata kuncinya apa? Keadilan. Insya Allah dengan semangat yang luar biasa. Saya itu tadi tiba di bandara. Kan sering kami datang ke banyak tempat. Tadi itu salah satu suasana penyambutan yang luar biasa, kuat, menggetarkan bagi kita semua. Luar biasa. Itu semangat masyarakat Banyuwangi ini dahsyat, luar biasa. Sampai keluarnya agak lama baru bisa sampai mobil. Jadi semua berotot di sini, semua berotot luar biasa. Insya Allah itu menggambarkan semangat tinggi untuk perubahan di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman relawan. Jaga soliditas, jaga keguyuban. Ini ada Pak Usama dan lainnya. Jaga keguyuban, jaga kebersamaan. Dan bersamanya siapa? Antar relawan dan relawan dengan partai. Jadi kalau ada rumah rakyat seperti ini, manfaatkan untuk pertemuan, untuk persiapan gerakan. Jaga soliditas, jangan sikut-sikutan. Satu sama lain harus saling dukung, jangan saling menjelekkan, tapi justru saling memuji, saling menutupi kurangnya, saling mengisi. Ya itulah intinya gerakan kebersamaan ini. Saya sampaikan terima kasih pada semua. Dan tadi saya dengar di sana di pelabuhan ada yang bilang kami relawan bukan bayaran.